Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknik Proyeksi Bisnis kelas Manajemen 19H yang diampu oleh Ibu Sipa Pramudita Fadila SST MKM, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, akan mempresentasikan hasil laporan kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang berjudul Penerapan Teknik Proyeksi Let's Method terhadap permintaan penjualan pada usaha laundry Juragan 22. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Silviana Nur Yuniawati, Irma Nurul Ulfaidah, Devi Aryani, dan Intan Juliana. Kami berempat dari manajemen 19H. Laundry atau jasa cuci baju di Indonesia baru ramai diperbincangkan pada tahun 2015. Bisnis ini mulai marak dan tersebar luas hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2019. Para pelaku bisnis jasa cuci baju berlomba-lomba untuk menarik para perhatian calon pelanggannya dengan inovasi-inovasi baru yang dikembangkan. Melihat dari antusiasme masyarakat akan ketertarikannya merawat baju menjadikan peluang bisnis untuk memulai usaha pada jasa laundry ini. Penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan bagaimana hasil permintaan, penjualan, dan beramalan permintaan ke depannya selama 1 minggu untuk pengembangan usaha laundry Juragan 22. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiono, 2015, halaman 11, penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan, kemudian menghitung peramalan permintaan penjualan laundry Juragan 22 dengan menggunakan metode Least Square untuk memperoleh informasi mengenai keadaan beramalan permintaan penjualan di masa yang akan datang dengan mengacu pada data-data historis yang telah ada sebelumnya. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada laundry Juragan 22 yang terletak di Jalan Sukagali nomor 117 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, depan Puskesmas Teluk Jambe Timur dengan menggunakan data bulan November 2022. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua pelanggan laundry Juragan 22, yaitu data baru hasil penjualan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel non-probability sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dari hasil penjualan laundry Juragan 22. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan yang ada dalam penerapan proyeksi bisnis pada permintaan penjual laundry Juragan 22 yang selanjutnya dituangkan dalam proposal penelitian yang dimulai pada November 2022. Secara skematis, tahapan penelitian digambarkan dalam gambar berikutnya, yaitu data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Danang Suntoyo 2013 pasal 21, data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya. Secara khusus, dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada awal perusahaan dari sumber lainnya. Pada penelitian ini, data primer yang didapat yaitu hasil permintaan penjualan laundry Juragan 22 selama 1 bulan.
Prosedur pengumpulan data kualitatif merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data kualitatif, serta merancang usaha perekaman data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil permintaan penjualan laundry Juragan 22. Variabel ini merupakan variabel kualitatif yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data primer, yakni hasil permintaan penjualan laundry Juragan 22 yang ditanya diperoleh dari pihak pemilik laundry Juragan 22. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan kondisi variabel yang diukur. Kemudian dilakukan proyeksi bisnis. Analisis data. Pengolahan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui kualitas pelayanan berpengaruh terhadap permintaan penjualan menggunakan laundry Juragan 22. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap permintaan penjualan menggunakan laundry Juragan 22, dan untuk mengetahui peramalan permintaan penjualan menggunakan laundry Juragan 22, serta memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang telah diungkapkan. Metode analisis data pada produksi dilakukan dengan 3 tahap, yaitu analisis deskriptif, penentuan pola dan data historis, kemudian proyeksi bisnis hasil penjualan laundry Juragan 22 menggunakan metode deskriptif, penentuan pola dan data historis, kemudian proyeksi bisnis hasil penjualan laundry Juragan 22 menggunakan metode Lescott. Perkenalkan, nama saya Devi Aryani. Saya akan melanjutkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, usaha jasa laundry ini didirikan pada tahun 2022, terletak di Jalan Sukagali nomor 117 Teluk Jambe, Karawang, depan Puskesmas Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Usaha ini dimulai dengan modal 26 juta rupiah. Usaha ini didirikan karena pemilik usaha memiliki peluang yang cukup besar untuk mendirikan laundryan ini di sekitaran situ, karena banyak pekerja pabrik yang kebanyakan pria. Terlebih lagi, daerah usaha tersebut sudah jelas membutuhkan jasa laundry. Pada usaha laundry Juragan 22, penyusunan struktur organisasi merupakan langkah-langkah awal terbentuknya suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda dengan tujuan agar setiap promosi atau jabatan bisa fokus kepada fungsi dan menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun grafik permintaan penjualan laundry Juragan 22 itu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan penjualan laundry Juragan 22 mengalami kenaikan dan penurunan permintaan konsumen setiap harinya, terhitung selama 1 bulan pada bulan November 2022. Dengan melihat hasil permintaan penjualan memiliki kenaikan dan penurunan, ini membuktikan bahwa tidak setiap hari konsumen memiliki kebutuhan untuk laundry pakaian yang akan dipakainya. Biasanya 3 atau 5 hari sekali konsumen datang kembali untuk laundry pakaian atau barang yang akan dibersihkan. Selanjutnya, metode Lescott pada laundry Juragan 22 dilakukan peramalan untuk permintaan penjualan laundry Juragan 22 pada tanggal 1 November 2022 hingga tanggal 7 November 2002 atau 7 hari mendatang. Berikut hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat. Nomor 1, peramalan permintaan penjualan pada tanggal 1 November 2022 diprediksikan 8,073,240. Nomor 2, peramalan permintaan penjualan pada tanggal 1 November 2022 diprediksikan sebanyak 8,592,796.
Nomor 3, peramalan permintaan penjualan pada tanggal 3 November 2022 pada diprediksikan sebanyak 9,112,362. Nomor 4, peramalan permintaan penjualan pada tanggal 4 November 2022 diprediksikan sebanyak 9,631,308. Peramalan permintaan penjualan pada tanggal 5 November 2022 diprediksikan sebanyak 10,151,464. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana. Saya dari kelas manajemen 19H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan penjualan pada tanggal 6 November 2022. Nah, pada tanggal tersebut itu nilai X menjadi 20, sehingga rumusnya yaitu Y aksen sama dengan 279.900 ditambah 519.556 dikali X. Kemudian nilai X-nya itu dimasukkan sehingga Y aksen sama dengan 279.900 ditambah 519.556 dikali 20. Maka hasilnya yaitu 10.671.020. Nah, jadi permintaan penjualan laundry Juragan 22 pada tanggal 6 November 2022 diprediksikan sebanyak 10.671.020. Kemudian mengenai peramalan permintaan penjualan pada tanggal 7 November 2022. Pada tanggal tersebut nilai X-nya ini menjadi 21, sehingga rumusnya yaitu Y aksen sama dengan 279.900 ditambah 519.556 dikali dengan X. Nilai X-nya ini dimasukkan 21, sehingga Y aksen sama dengan 279.900 ditambah 519.556 dikali 21. Kemudian hasilnya menjadi 11.190.576. Nah, jadi permintaan penjualan laundry Juragan 22 pada tanggal 7 November 2022 diprediksikan sebanyak 11.190.576. Bahasan. Jadi berdasarkan hasil peramalan permintaan yang sudah dihitung oleh kelompok kami, diprediksikan pada 7 hari ke depan permintaan penjualan laundry Juragan 22 meningkat sedikit demi sedikit. Dengan adanya peramalan permintaan ini, maka dapat membantu laundry tersebut dalam menentukan perkiraan penggunaan bahan produksi yang akan digunakan dan juga bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan strategi promosi lebih baik lagi agar banyak konsumen yang akan datang melebihi dari target peramalan yang telah dihitung. Kesimpulan dan implikasi. Usaha laundry Juragan 22 didirikan pada bulan Maret 2022. Pemiliknya bernama Pak Kusdi. Dahulu beliau bekerja di jasa laundry punya orang. Pada bulan Maret beliau memutuskan membuka usaha jasa laundry sendiri yang diberi nama Laundry Juragan 22. Laundry Juragan 22 terletak di Jalan Sukagali nomor 117, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, di depan Puskesmas Teluk Jambe Timur. Usaha ini didirikan karena pemilik melihat peluang yang cukup besar karena di sekitar daerah itu banyak pekerja pabrik dan sebagian besar pria yang lebih sering mengandalkan jasa laundry. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data permintaan penjualan pada bulan November 2022 dan setelah dibuat peramalan untuk 7 hari ke depan permintaan penjualan laundry Juragan 22 sedikit demi sedikit grafiknya meningkat.
Usaha laundry Juragan 22 harus bisa melakukan strategi promosi lebih baik lagi supaya banyak pelanggan yang akan datang melebihi dari target keramalan yang telah dihitung dan meningkatkan kualitas pelayanan pada saat pelanggan datang untuk laundry barangnya. Berikut job desk dari kelompok 4. Saya Silviana Nur Yuniawati melakukan observasi, membuat artikel, membuat PPT, dan mengedit video. Sedangkan saudari Irma Nurul Ubaidah melakukan observasi dan membuat artikel. Saudara Devi Aryani membantu membuat PPT. Dan saudara Intan Juliana hanya melakukan presentasi. Sekian dari kelompok 4, saya Silviana Nur Yuniawati mengucapkan terima kasih.